sebuah karena di program ini sebenarnya kita diajak untuk berkomitmen untuk menghadirkan sebuah layanan perpustakaan yang berkualitas, yang memberdayakan masyarakat, yang memanfaatkan bahan-bahan bacaan sehingga mereka memiliki literasi yang tinggi. Nah, yang menjadi pertanyaan klasik kita ya, bagaimana perpustakaan ini dapat ambil peran dalam pembangunan. Nah, apa yang digagas oleh pemerintah dalam program TPBIS ini sesungguhnya adalah bagaimana melakukan percepatan pembangunan melalui literasi, terutama dengan SDM. SDM yang baik tentu punya kontribusi yang luar biasa untuk memajukan pembangunan, karena literasi masyarakat yang bagus itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang bagus. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan lagi di kita dalam program ini, karena kita sudah merasa bahwa perpustakaan ini sangat penting dan kita mau menjadikan perpustakaan ini dipercaya oleh masyarakat bahwa perpustakaan ini punya peran yang ya, bisa berkontribusi dalam penurunan misalnya kemiskinan, bisa memberdayakan mereka melalui kreativitas, hadirkan keterampilan yang digagas oleh teman-teman di perpustakaan, ataukah misalnya ada keterampilan yang bisa dibagi dan difasilitasi oleh perpustakaan. Nah, apakah perpustakaan kita sudah seperti itu? Seperti itulah yang kita harapkan, dan saya pikir dalam program ini kewajiban kita nanti harus kita jawab melalui implementasi strategi dari program ini nantinya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh perpustakaan untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat saat ini misalnya? Inilah yang Bapak Ibu dijawab oleh program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, sasarannya siapa saja? Ini salah satu apa namanya, itu menggambarkan saja bahwa transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial telah menyasar 38 provinsi dan ribuan kabupaten kota ya, dan saya rasa lebih 10.000 puluhan ribu desa ya sudah uh, disasar, dan secara paradigma, secara mindset sudah sangat banyak perpustakaan yang berubah menjadi dulunya tidak ada apa-apanya ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis bahwa hanya menjadi ruang buku yang berdebu. Hari ini tidaklah demikian, tapi sudah menjadi ruang buku yang rapi, yang luar biasa, dan ada ruang untuk berkreativitas yang sangat menarik buat masyarakat. Inilah salah satu impact yang terjadi di program. Nah, kembali saya memperlihatkan karena tadi masih kurang ya dari sisi landasan hukum Bapak Ibu, tapi ini nanti bisa dilihat bagaimana perpustakaan ini sudah luar biasa, mulai dari di pusat sampai ke desa, payung hukumnya sudah disiapkan. Tinggal kita menjalankannya, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak perlu takut Pak Desa intervensi di perpustakaannya dengan anggaran yang apa namanya ya bisa saja lebih besar daripada pos yang lainnya. Kita harapannya seperti itu. Dan kita juga berharap eh, perpustakaan ini benar-benar ya secara tertulis sebenarnya dikatakan bahwa perpustakaan itu sangat mendukung LDGs ya, dan juga SDGs, SDGs ya. Jadi seperti itu, jadi perpustakaan akan hadir di sana melalui penguatan literasi masyarakat. Ini sekali lagi Bapak Ibu, ini payung hukum yang nantinya kita bisa download, kita bisa lihat bahwa ternyata secara literasi pemerintah sudah melakukan perannya, ya tinggal kita bersama-sama dibawa membangun ekosistemnya. Dan ini juga sebenarnya bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem nasional dari program PTBC. Nanti secara kecil lagi turun ke bawah ke provinsi membangun kekuatan ekosistem yang saling menguatkan, mendukung bagaimana memastikan implementasi program TPBC ini berjalan.
Ini Bapak Ibu, jadi kalau secara praktis ya, tujuan yang kita harapkan dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi secara umum Bapak Ibu, kita ingin meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan catatan literasi. Jadi ini tentu relevan dengan apa yang biasa kita dengarkan bahwa kemiskinan informasi, kemiskinan literasi itu memang mendekatkan masyarakat pada kemiskinan nyata dalam hal ekonomi. Ya. Jadi ini secara apa namanya konsep kita berharap kehadiran perpustakaan kita itu nanti bisa memberikan ruang kontribusi sehingga masyarakat yang memanfaatkan layanannya bisa berubah keadaannya menjadi cakap literasi. Nah, secara khusus nanti dengan adanya kecakapan literasi, otomatis mau perorangan, mau kelompok, tentu mereka nanti akan berdampak pada apa namanya kemiskinan mereka makin berkurang tentunya karena mereka juga sudah memiliki akses informasi. Siapa yang miskin akses informasi tadi, mereka potensi mengalami juga kemiskinan dalam hal yang lain. Kita juga berharap bahwa dalam apa namanya penyelenggaraan perpustakaan masyarakat bisa mengalami peningkatan kualitas hidup. Kenapa bisa? Karena dalam konsep ini kita berharap perpustakaan itu hadirkan aktivitas atau kegiatan literasi yang memang sangat dibutuhkan oleh mereka. Misalnya dalam hal life skill, keterampilan. Ya. Di sana menyediakan juga semacam apa namanya pengelolaan sumber daya di daerah apa namanya apa istilahnya. Artinya perpustakaan berhasil untuk memberdayakan atau memanfaatkan potensi daerah tersebut. Nah, tentu dengan adanya bahan bacaan, ya, adanya informasi apapun itu mau lewat internet, lewat diskusi, nah, kita berharap potensi yang ada di sana bisa dikelola baik, Bapak. Jadi saya rasa itu salah satu tujuan khusus dari TPB. Nah, tentu bicara perpustakaan, kita sudah tingkatkan layanannya, kita juga sudah memanfaatkan sarananya misalnya, tapi ingat bahwa kita tidak hanya apa namanya perpustakaan saat ini, tapi kita membutuhkan bagaimana prosesnya ini berkelanjutan. Jadi perpustakaan bukan saja saat ini kita jalankan mungkin tahun ini, tapi kita mau ada kelanjutan. Karena kita sudah meyakini bersama bahwa di program transformasi perpustakaan ini sudah sangat banyak masyarakat yang mengatakan bahwa mereka sudah berubah keadaannya karena memanfaatkan layanan perpustakaan. Dan di program ini sekali lagi Bapak Ibu bahwa apa namanya informasi terkait apa yang sudah terjadi karena implementasi program ini bisa kita lihat di media sosial ya, sama yang literasi untuk kesejahteraan. Jadi di sana kita bisa melihat beberapa motivasi, bisa memberikan kita kekuatan untuk bergerak bersama mengembangkan perpustakaannya untuk masyarakat. Kita lihat ya ada anak-anak yang membaca ya, ada aktivitas ibu-ibu perpustakaan. Saya rasa hal-hal seperti inilah sederhana tapi menjadi pemantik atau pemicu sehingga masyarakat senang ke perpustakaan. Nah, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, apa yang kita harapkan Bapak Ibu, jadi kita perlu menyiapkan SDM terampil untuk perpustakaan kita. Jadi melalui sosialisasi ini
nanti perpustakaan desa atau Pak Kepala Desa menyiapkan pengelolanya untuk dilatih oleh perpustakaan daerah Kabupaten Sinjai untuk hadirkan untuk membekali mereka SDM yang Pak yang istilahnya bisa menjalankan program ini. Jadi terus kebijakan di program ini tadi sudah ada apa namanya payung hukum kebijakan-kebijakan yang sudah dilahirkan, ya. Ada sinergi, ada sistem pemantauan, sistem pendampingan dan anggaran. Disinilah uh, apa namanya wujud nyata dari perpustakaan yang bertransformasi Bapak Ibu. Jadi adanya aktivitas atau tujuan-tujuan yang memang secara praktis dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi tidak berhenti pada aktivitas membaca saja. Mungkin ada yang bertanya bahwa kok tidak dari tadi kalau tentang transformasi perpustakaan ini kita tidak mendengarkan bagaimana buku yang sesuai itu. Ya, kita sebenarnya nanti seiring waktu kalau kita menjalankan strategi program ini sebenarnya membaca buku itu sebuah kebutuhan. Akhirnya nanti terjadi karena di program transformasi perpustakaan ini kita punya strategi Bapak Ibu. Apa saja strateginya yang akan dijalankan nanti ketika program ini sudah menjadi komitmen perpustakaan desa sepulang dari apa namanya setelah mendapatkan BIMTEK nanti, jadi kita berharap pengelola dapat memberikan layanan informasi yang berkualitas di perpustakaannya, ya. Ini layanan informasi yang berkualitas. Dan yang kedua, menjadikan perpustakaan itu menjadi ruang atau pusat pelibatan masyarakat aktif. Biar apapun itu, siapapun itu boleh ke perpustakaan dengan ragam kegiatan. Dan ketiga, kita di perpustakaan nantinya harus jalankan kolaborasi, harus bersinergi. Ya. Nah, tentu langkah-langkah yang kita lakukan nantinya nanti secara BIMTEK akan disampaikan bahwa Bapak Ibu harus melakukan advokasi, harus melakukan promosi, ya, kemitraan. Nah, ketika kita menjalankan 3 strategi ini, adanya layanan informasi berkualitas, adanya kegiatan ataukah perpustakaan kita sebagai pusat pelibatan masyarakat, yang ketiga terjadinya kolaborasi, maka di ujung sana kita berharap perpustakaan memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat, baik itu secara sosial, secara ekonomi, dan pendidikan. Jadi Bapak Ibu tentu kita bisa melihat, buktikan bahwa di mana ada masyarakat yang literasinya tinggi, itu biasanya kondisi sosialnya juga bisa dikatakan jauh lebih aman ketimbang kelompok masyarakat yang literasinya rendah. Jadi dampak itu jangan dikira hanya dampak ekonomi, tapi dampak sosial juga. Nah, kita berharap juga ada dampak pendidikan. Makanya dengan tahun ini atau di tahun ke depan, kehadiran bahan bacaan bermutu ini tetap kita harapkan Bapak Ibu, karena salah satu tantangan kita adalah bagaimana menuntaskan problema baca ini. Sementara kita sangat menyadari semuanya bahwa tidak ada jalan untuk apa namanya mendapatkan kemajuan kecuali membaca. Nah, strategi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini upaya kita untuk menggiring masyarakat ke perpustakaan, mau membaca, mau berkegiatan, mau berkreativitas. Jadi semua seiring sejalan bergerak. Nah, ini komponen program di misalnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai hari ini melakukan sosialisasi, ya. Nantinya desa menjadi mitra, pengelolanya lagi buatkan kapasitasnya, ya. Ada BIMTEK di sana bisa berupa pelatihan
materi-materi yang praktis untuk menjalankan strategi program. Nah, di program ini juga tentu ada upaya bersama Bapak Ibu, tidak boleh tinggal diam, mengajak seluruh stakeholder. Ya, saya katakan tadi di awal bahwa kemajuan perpustakaan harus ada dukungan mulai dari pemerintah, kelompok masyarakat, lembaga, semua lembaga ya, swasta, sehingga terbangun ekosistem. Artinya semua sadar bahwa perpustakaan ini kerja bersama Bapak Ibu. Sehingga ketika semua sadar bahwa perpustakaan ini perlu didukung, memberikan dampak yang baik buat masyarakat, maka sarana dan prasarana itu menjadi tanda kutip ya, kita merasa bertanggung jawab semuanya. Ada dukungan dari pihak baik itu swasta maupun pemerintah, sehingga mungkin ada perpustakaan belum memprioritaskan, belum bisa memberi sarananya misalnya, tapi pengelolanya aktif melakukan lobby kepada pihak yang lain di sekitar mereka, tidak usah jauh-jauh, kira-kira siapa yang berpotensi, maka mereka sebenarnya sudah menjalankan program. Nah, nanti setelah sarananya tersedia, kita akan lihat juga bahwa perpustakaan itu harus memanfaatkan secara maksimal untuk kebudayaan minat baca. Jadi selain sebagai pusat kegiatan literasi yang aspek kegiatan-kegiatan dasar langsung pada dampak ekonomi pendidikan, nah, kita juga punya kewajiban dan di program ini kerennya karena budaya minat baca ini menjadi konsen juga. Karena ini penting. Nah, kita bagaimana menjadi berdaya saing ke depan kalau minat baca ini yang tidak ada. Dan saya rasa dari pengetahuan bersama buat kita semuanya bahwa tantangan anak-anak kita saat ini biasa kehadiran teknologi. Jadi ini yang dibawa Bapak Ibu bisa kita lihat ya, apa-apa yang bisa dilakukan di sana, program-program nyata sebentar buku, membaca resensi buku bagi siswa di perpustakaan desa. Nah, setelah pemanfaatan layanan Bapak Ibu untuk kegiatan-kegiatan literasi, kemudian kita baca, maka kita harus melakukan pemantauan dan evaluasi. Karena pemantauan dan evaluasi ini menjadi alat ukur melihat perkembangan perpustakaan, bagaimana menjalankan program. Dan di program ini sudah kita siapkan alatnya, ada namanya sistem informasi ya, melalui aplikasi, dan pengelola perpustakaan juga melakukan dokumentasi, ya. Baik itu dokumentasi kegiatan, dokumentasi dampak. Secara teknis Bapak Ibu nanti akan didapatkan di Bimtek ya, seperti apa sistem ini, bagaimana dokumentasi dampak ini bukan. Tapi paling tidak ada 6 poin ini komponen program. Jadi mulai dari awal tahun hingga akhir tahun, Dinas Perpustakaan Provinsi akan menjalankan ini, peningkatan kapasitas, peningkatan ekosistem, penyediaan sarana prasarana, ya, pemanfaatan perpustakaan dan kemudian membaca, pemantauan sampai dengan publikasi program. Nah, publikasi program ini penting agar masyarakat di luar sana mengetahui apa yang Bapak Ibu lakukan. Nah, saya rasa sekarang ada sarana publikasi yang murah meriah ya, dan saya pikir ini juga menjadi bagian penting dalam program ini yang terus didorong memanfaatkan media sosial. Nah, ini sekelumit Bapak Ibu tampilan, mungkin saya tidak tampilkan secara video, paling tidak kami mengkonfirmasi ke Bapak Ibu bahwa setelah 3 strategi program transformasi perpustakaan berbasis sosial, yaitu strategi peningkatan layanan informasi, yang kedua strategi pelibatan masyarakat, dan yang ketiga adalah strategi advokasi. Dan kita berharap
Dan ini sudah banyak terbuktikan bahwa perubahan di masyarakat memang benar-benar terjadi karena ada intervensi pemanfaatan layanan perpustakaan. Dan tidak tidak apa namanya tidak sedikit Bapak Ibu testimoni yang tulus disampaikan bahwa gara-gara ya tanda petik gara-gara perpustakaan sehingga ada orang seperti mendapatkan keajaiban melakukan mengalami perubahan yang luar biasa. Dan saya sendiri pernah ketemu dengan orang-orang itu dan saya pikir perpustakaan hari ini sangat berbeda dengan stigma yang orang ketahui di luar sana. Saya rasa itu kewajiban kita Bapak Ibu membangun perpustakaan di tempat kita masing-masing bahwa perubahan di masyarakat itu sangat mungkin melalui aksi literasi ya perpustakaan. Terus mengingatkan sampai apa namanya kita punya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini hadir untuk jadi solusi ya sehingga apa namanya baca kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar perpustakaan desa ini malah jauh dari hal-hal yang tidak tepat. Jadi penguatan peran perpustakaan itu ada di dalam. Nah, seperti apa pengembangan kapasitas? Ya, maksud di sini adalah pengelola perpustakaan desa, pengelola TDM, pengelola perpustakaan kabupaten, bagaimana mereka dibekali supaya bisa menjalankan program. Jadi apa namanya? Intinya komponen bimbingan teknis ini perlu dilakukan untuk pengelola perpustakaan supaya mereka lebih bagus. Masih berapa slide Pak Bur? Waktu Pak Bur. Oh ya, dikit lagi. Iya. Saya rasa ini Bapak Ibu jadi membangun ekosistem tadi sudah ya. Jadi jangan ragu, ajak komunitas, ajak swasta, ajak pemerintah, perpustakaan sekolah, tokoh masyarakat ya. Nah, ini akan menjadi semua satu bagian yang saling terkait, saling berkontribusi dan saling menguatkan untuk membangun transformasi perpustakaan, membangun ekosistem TPBIS. Nah, ini pemantauan evaluasi mungkin ini bisa kita lanjutkan tag ya. Ya, tadi sampaikan Bapak Ibu ini penekanan di program ini juga publikasi ada media sosial bisa kita kembali. Ya, buat yang saya rasa Bapak Ibu bisa kita gunakan untuk motivasi pengelola perpustakaan desa. Ini contoh, jadi di program ini Pak Desa mohon izin bahwa di program TPBIS ini kita juga diajari bagaimana melakukan kegiatan supaya menjadi kontrol buat pengelola manage kegiatan apa saja yang akan dilakukan, siapa saja yang akan mendukung, siapa saja yang akan disasar, siapa yang akan diajak di intake menjadi bagian dari program ini menghadirkan sebuah materi bagaimana menyusun rencana kegiatan program. Ya, nah ini wujudkan Indonesia Emas 2045 Bapak Ibu. Yang lainnya kita sudah tahu bersama SDM berkualitas, ekonomi maju dan masyarakat sejahtera. Tentu dimanapun di negara manapun tanpa pendidikan, tanpa ilmu pengetahuan, saya rasa SDM berkualitas, ekonomi maju dan masyarakat sejahtera sangat sulit kita wujudkan. Jadi itu kita tidak patah semangat dalam ke sana setelah kita lakukan. Terima kasih, mungkin dari saya cukup sekian. Ini bisa dilanjutkan. Ya, baik.
Terima kasih kepada Pak Bur atas pemaparan materi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di Kabupaten Sinjai. Untuk selanjutnya akan dipandu oleh Bapak Haji Nasar untuk efisiensi waktu. Silakan, Bapak Haji. Iya, terima kasih Pak Inca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Eh, saya panggil teman-teman atau Bapak Ibu. Oh, ya, teman-teman mau lihat? Lihat. Oh, Besti ya. Baik, saya tahu bahwa teman-teman sudah mulai gelisah karena ada kepentingan lain, tapi kita memanfaatkan sedikit waktu lagi sampai jam 3 atau 3:05 lah. Saya sekitar 10 menit saja memberikan penegasan. Ya, sebenarnya ini mau jika rangkum Ki, simpulkan Ki apa yang disampaikan oleh tadi. Bergema kayak iya. Ya, jadi teman-teman sekalian, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Kadis, banyak disampaikan oleh Pak Bur bahwa sesungguhnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu adalah sebuah program yang diluncurkan oleh pemerintah. Kenapa demikian? Ya, karena ini program peningkatan layanan perpustakaan sebenarnya. Ya, saya lewati saja ini. Saya tanya dulu, apakah pengelolaan perpustakaan di perpustakaan masing-masing sudah bagus? Alhamdulillah bagus. Jadi, ya kalau kita berbicara tentang pengelolaan perpustakaan itu, setidaknya ini aspek yang kita dapat lakukan. Yang pertama, pengembangan koleksi. Ada di penambahan koleksi kita setiap tahun. Kemudian buku kita sudah dilakukan yang namanya katalogisasi, ya, sebagian klasifikasi, sebagian. Apa bedanya katalogisasi dengan klasifikasi? Satu dulu bicara. Apa itu ya, kalau katalogisasi, ya, klasifikasi mengkelaskan sesuai dengan ya subjeknya masing-masing ya. Kalau misalnya hukum, ya kan ada divisi, ada 10 kelas utama, ada kelas divisi, ya. Itu nanti pendalamannya silakan di teman-teman kabupaten minta petunjuknya. Dia juga biasa langsung ke desa untuk mendampingi. Kemudian kegiatan lain di perpustakaan, layanan. Layanan sudah kita lakukan, ya. Kemudian pelestarian. Nah, ini mungkin belum semua dilakukan teman-teman. Kalau yang memperbaiki yang kerusakan fisik dari bahan perpustakaan, tapi sebenarnya upaya pelestarian itu ada dua, bukan hanya memperbaiki, tapi ada namanya upaya preventif dan ada eh, perbaikan tadi. Kalau preventif menjaga agar supaya buku-buku kita, koleksi kita tidak cepat rusak. Iya, makanya biasa dilarang orang em, bawa makanan masuk ke ruang koleksi karena kenapa? Itu bisa mengundang tamu tak diundang, apa namanya, kutu-kutu buku untuk semut, serangga lainnya bisa narusa buku tak. Nah, kemudian ada namanya teknologi informasi di perpustakaan. Itu aspek pengelolaan. Nah, apa eh, kalau misalnya perpustakaan sudah kita kelola dengan baik, dari mana indikatornya kita bisa melihat bahwa eh, perpustakaan kita sudah dikelola dengan baik? Ya, tentu saja mungkin kita bisa melihat langsung. Nah, tapi dampak daripada pengelolaan itu apa? Apakah kunjungan di perpustakaan kita ada penambahan atau tidak? Ya, rata-rata pengunjung perpustakaan kita berapa per hari? Iya, 1-2 orang. Nah, ini berarti kalau kita lihat pengunjungnya 1-2 orang perpustakaan desa per hari itu masih jauh dari harapan. Jadi pengelolaannya masih perlu ditingkatkan sebenarnya. Kemudian dampak nyata sebenarnya, jadi perpustakaan yang baik itu yang dikelola dengan baik, bukan hanya perpustakaan yang banyak pengunjungnya, tetapi bagaimana perpustakaan itu bisa memberikan dampak bagi masyarakat. Nah, ini yang menjadi titik berat daripada
apa yang namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi selama ini kita sudah mengelola perpustakaan, tapi belum memberikan dampak yang signifikan sesuai dengan yang kita harapkan. Kita mau perpustakaan kita ramai dikunjungi orang. Nah, kita mau perpustakaan kita bisa bermanfaat bagi masyarakat. Karena sesungguhnya di perpustakaan itu banyak buku-buku. Tapi kalau hanya yang membaca, yang rasakan manfaatnya, hanya masuk di otaknya, sementara buku-buku itu mungkin kalau misalnya diperhatikan isinya, nah itu bisa membawa dampak bagi masyarakat. Misalnya di perpustakaan desa ada buku tentang pertanian. Nah, coba panggil ki orang-orang, misalnya buku cara membuat pupuk kompos. Ya, Eh, jangan hanya dibaca, tapi bagaimana diperhatikan supaya banyak masyarakat yang bisa tahu caranya membuat pupuk kompos itu. Atau ada di perpustakaan buku tentang kuliner khas daerah. Ya, kuliner khas daerah lengkap dengan tata cara bagaimana mengolahnya. Ah, bikin kegiatan pelibatan masyarakat di perpustakaan dengan mengundang misalnya masyarakat, kita fasilitasi, kita carikan narasumber, kemudian bisa diperhatikan langsung isi buku itu. Nah, itu baru bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, itu sebenarnya esensi daripada TPBIS ini. Ya. Jadi ada dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Jadi esensi transformasi itu lebih dari sekedar ruang baca. Jadi perpustakaan kita kemas sedemikian rupa sehingga bisa menjadi salah satu lembaga atau institusi yang bisa mengubah hidup masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar program ini, tapi melainkan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat melalui perpustakaan. Kenapa demikian? Karena semua jenis ilmu itu ada di perpustakaan. Ya, mau berbicara tentang eh, kesehatan ada di perpustakaan, mau berbicara tentang macam-macam ilmu ada di perpustakaan semua. Eh, jadi seperti itu esensinya. Kemudian pada prinsipnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu bukan hanya merubah sebenarnya mindset kita tentang perpustakaan yang dulunya hanya tempat membaca, tempat meminjam buku menjadi tempat berkegiatan masyarakat, tapi mengubah juga paradigma pengelolanya. Kalau dulu pengelola perpustakaan hanya diam, duduk, menunggu orang datang membaca, sekarang bukan lagi seperti itu tugas pengelola perpustakaan, tapi dia menjadi pendamping literasi bagi masyarakat. Ya, pendamping literasi bagi masyarakat. Baik, teman-teman sekalian, saya tidak banyak omong-omong lagi. Kita coba lihat seperti apa perpustakaan yang bertransformasi itu dengan menonton video berikut ini. Nah, kita coba lihat. Ada suaranya di ini, tidak di share kita di ini yang volume. Atau pindah di sini. Oh, kasih pindah di sini tuh. Tunggu dulu. Ini ada masalah ini. Speakernya. Ya. Saya pindah di sini. Saya lihat dulu. Saya belum share sound tadi. Ya, oke. Oke. Ini yang sudah source. Sebentar. Ini tidak lama gini. Mungkin ada orang malu tapi nggak di luar. Iya dari país. Iya. Santai. Yes. Boleh ada boleh ada boleh kita. Oh,
Ya, oke kita coba nonton. Kecil ya. Tidak banyak yang menyadari bahwa hari ini perpustakaan telah berevolusi menjadi tempat yang bukan hanya untuk meminjam dan mengembalikan buku. Melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menghadirkan perpustakaan sebagai ruang belajar masyarakat, tempat setiap orang dapat mengembangkan keterampilan, membuka peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Dan disinilah kisah perubahan itu dimulai. Dari sebuah perpustakaan kecil yang kini menjadi harapan besar, Perpustakaan Sipakario. Perkenalkan, nama saya Andi Hasdi Alam. Saya adalah Kepala Perpustakaan Sipakario di Salibureng, Kecamatan Tondra, Kabupaten Bone. Perpustakaan di Salibureng ini sebenarnya sudah pernah ada dan sempat vakum, lalu kemudian desa kami mendapatkan undangan untuk mengikuti kegiatan pelatihan TPBIS. Setelah mengikuti kegiatan ini, akhirnya saya mendapatkan pelajaran baru bahwa ternyata perpustakaan itu bukan cuma tempat untuk meminjam buku, mencari buku, tapi lebih dari itu, ternyata perpustakaan itu memiliki peran untuk banyak terlibat di dalam masyarakat. Di antaranya memberikan pelatihan-pelatihan, melakukan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Dulunya masyarakat di Salibureng ini kalau datang ke perpustakaan itu hanya untuk melihat buku, tetapi itu pun jarang sekali. Kalaupun ada yang tertarik, itu lebih banyak ke anak-anak yang biasanya mencari buku-buku cerita, dan itu pun sangat jarang terjadi. Nah, setelah mengikuti kegiatan pelatihan TPBIS kemarin itu, saya kemudian terdorong untuk membuat sebuah kegiatan yang bisa menarik masyarakat agar bisa sering-sering ke perpustakaan. Nah, kemarin saya berpikir saat ini itu sedang marak tentang teknologi AI. Nah, saya kemudian punya ide, kenapa tidak begitu masyarakat di desa untuk belajar teknologi AI juga, karena saya melihat bahwa teknologi AI ini sangat luar biasa manfaatnya. Nah, saya berharap masyarakat bisa menggunakan teknologi AI ini untuk mempermudah segala aktivitas yang ada di masyarakat. Kemarin ada warga yang kebetulan punya usaha penjualan ayam. Kami memberikan pelatihan bagaimana agar membuat caption, membuat iklan yang baik dengan menggunakan ChatGPT. Perkenalkan, saya Andi Dewi Pertiwi. Saya punya usaha di bidang ayam potong dengan brand Andiwi Chicken. Saya mempunyai kendala di bidang promosi, bagaimana saya bisa mempromosikan jualan saya, bagaimana saya bisa mencari kata-kata yang baik, yang menarik pelanggan. Nah, di sini saya antusias mengikuti pelatihan ini karena saya rasa pelatihan ini sangat bermanfaat ini, dan berkat saya menggunakan ChatGPT ini, alhamdulillah pelanggan sudah banyak merespon, sudah banyak datang untuk membeli di Andiwi Chicken, karena ChatGPT ini sangat membantu membuatkan kata-kata yang bisa menarik pelanggan untuk datang ke Andiwi Chicken. Kini, Andiwi Chicken menjadi simbol perubahan dari usaha kecil di desa berkembang dengan sentuhan teknologi. Perpustakaan Sipakario membuktikan bahwa literasi dan teknologi bisa berjalan berdampingan, membawa masyarakat menuju masa depan yang lebih cerah. Oke. Tunggu dulu. Ya, baik teman-teman sekalian, itu salah satu contoh daripada perpustakaan yang bertransformasi. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bur, ada 3 strategi yang dimainkan dalam program ini. Tapi di sini kita tidak berdalam nanti kalau ada bintek. Jadi peningkatan layanan. Ya, jadi kalau mau bagus perpustakaan tak ramai dikunjungi orang, tingkatkan dulu layanannya. Nah, cara meningkatkan layanan ya percantik ruangannya, kemudian fasilitas dilengkapi meskipun tidak lux, tapi ada meja, ada kursi. Kemudian buku-bukunya, koleksinya diperbanyak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Nah, kemudian ada kegiatan pelibatan masyarakat di perpustakaan. Contohnya tadi, dia melihat bahwa ternyata masyarakat ini butuh pendampingan di bidang AI. Dia buat kegiatan seperti itu. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan, contoh kegiatan pelibatan masyarakat yang dilakukan sebenarnya di perpustakaan yang bisa kita jadikan contoh dengan melihat potensi yang ada. Jadi untuk melihat atau menonton video-video seperti ini, teman-teman bisa buka media sosialnya Literasi untuk Kesejahteraan. Di situ banyak. Kemarin juga di Sinjai ada penjual kue, ya Pak Iqbal sampai jadi aktornya itu, ya Pak Kabit. Nah, itu bisa dinonton melalui Literasi untuk Kesejahteraan. Ya, silakan teman-teman tonton itu. Dan ya masih ada beberapa, tapi saya pikir itu intinya. Jadi perubahan paradigma, bukan hanya perpustakaan yang berubah, tapi juga berubah juga mindset pengelolanya. Ya. Satu lagi, saya mau kasih video untuk kita tonton seperti apa perpustakaan yang bertransformasi itu. Nah, ini kaitannya sebenarnya. Jadi selain pelibatan masyarakat, ada advokasi. Advokasi itu lobby, kemitraan, dan Mandalika. Mana Mi? Halo semua, aku Lalu Habib. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk berkunjung ke perpustakaan yang ada di desa. Sekarang aku sudah di perpustakaan Desa Sakra. Meski kecil, di sini nyaman loh. Di sini juga ada banyak buku-buku bacaan, ada komputer, ada TV buat nonton bareng. Ruangan ini juga bisa dipakai kumpul-kumpul dan belajar bareng. Selamat datang di perpustakaan Desa Sakra. Silakan isi bukunya. Halo Kak. Silakan duduk. Boleh ceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya perpustakaan di Desa Sakra ini? Ya, boleh. Awalnya perpustakaan ini bergabung sama ruangan yang lain karena pemerintah Desa Sakra melihat antusias masyarakat begitu tinggi berkunjung ke perpustakaan, makanya pemerintah Desa Sakra mendirikan ruangan khusus untuk perpustakaan lengkap dengan fasilitasnya seperti sekarang ini. Kalau boleh tahu, layanan dan kegiatan apa saja yang ada di perpustakaan Desa Sakra ini? Adapun layanan yang ada di perpustakaan Desa Sakra, ada layanan sirkulasi, ada bimbel komputer dasar, bimbel calistung. Kami juga menerapkan program bimbel keliling ke beberapa dusun. Di sana kami mengajarkan calistung juga kepada anak-anak sekolah, kepada anak-anak yang prapaud itu diajarin baca tulis. Selain itu kami juga ada pelatihan keterampilan, ada pelatihan UKM. Selain itu di perpustakaan Desa Sakra juga bisa digunakan untuk berkegiatan seperti rapat pemuda atau rapat-rapat lainnya bisa digunakan juga di perpustakaan Desa Sakra. Gitu. Nah, gimana nih Kak caranya untuk mengajak masyarakat supaya mau berkunjung ke perpustakaan Desa Sakra? Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat berkunjung ke perpustakaan, kami memanfaatkan media sosial sebagai media promosi. Selain itu, kami juga sosialisasi ke masyarakat dengan mengajak masyarakat supaya
mau berkunjung ke perpustakaan. Selain itu, kami juga memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan, sehingga pelayanan yang kami berikan itu bisa diceritakan ke masyarakat lain, sehingga masyarakat yang mendapat informasi tentang layanan yang ada di perpustakaan bisa langsung bertanya dan berkunjung ke perpustakaan. Perpustakaan Desa Sakra juga memiliki program pemberdayaan masyarakat di bidang UKM, yaitu pemberdayaan UKM jajanan tradisional Temerodok. Nah, ini dia jajanan tradisional Temerodok. Nah, inilah jajanan khas kami, jajanan Temerodok, hasil pelatihan dari Perpustakaan Desa Sakra. Mari, silakan dicicipi. Nah, itu tadi kunjungan saya di Perpustakaan Desa Sakra. Untuk tayangan videonya kalian bisa saksikan di Instagram Perpustakaan Desa Sakra. Tahu perpustakaan yang ada di desa ini, Kak? Tahu dong. Apa nih harapannya untuk Perpustakaan Desa Sakra? Makin banyak bukunya, ditambah komputernya juga, tempat bermain ditambah juga. Tahu gak perpustakaan yang ada di desa ini? Tahu dong. Di sini kan tempat kita pelatihan, baik itu pramuka, ketarian, dan lain-lainnya. Apa harapannya untuk Perpustakaan Desa Sakra ke depannya? Semoga perpustakaan Desa Sakra ke depannya semakin maju, semakin meningkat, semakin sukses, dan tetap melibatkan kami para lansia. Semoga perpustakaan Desa Sakra bermanfaat bagi ibu-ibu seperti kami. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi tayangan 2 video yang menggambarkan bagaimana perpustakaan yang bertransformasi. Kegiatan kita ini kegiatan sosialisasi, jadi sebenarnya sifatnya memberikan pemahaman dulu kepada teman-teman bagaimana sih perpustakaan yang bertransformasi itu. Kemudian nanti untuk pendalamannya mungkin akan dilakukan yang namanya bintek. Ya, cara-cara bagaimana tekniknya ya untuk meramaikan perpustakaan kita itu bisa kita lakukan melalui bintek nanti. Namanya bimbingan teknis strategi pengembangan perpustakaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di situ nanti kita belajar bagaimana mengelola perpustakaan kita dengan baik sehingga bisa menjadi perpustakaan seperti tadi yang dilakukan oleh teman-teman. Ya, teman-teman sudah bergerak di lapangan tapi mungkin belum masif. Nah, kita berharap bisa mencontohi tadi apa yang dilakukan teman-teman di Bone dan ada di Lombok tadi. Ya, mudah-mudahan ke depan teman-teman bisa ikut dalam kegiatan bintek tersebut. Ya, jadi mudah-mudahan ada nanti di Sinjai lagi tampil artis-artis baru yang bisa ini diputar di seluruh Indonesia. Jadi bangga juga rasanya kalau ada dari daerah kita. Baik, teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini sosialisasi kita karena saya melihat bahwa waktu sudah hampir asar dan teman-teman juga banyak yang jauh dan punya kepentingan lain, sehingga kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Oh, jawab, literasi untuk kesejahteraan. Ulangi, salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Terima kasih, saya kembalikan ke Indonesia. Baik, Pak Haji, tentunya teman-teman sangat berbahagia pada hari ini. Sangat senang mendengarkan pemaparan materi dari Pak Haji. Saya yakin waktu kita sangat sedikit untuk membahas yang lebih dari itu untuk pengembangan literasi di Kabupaten Sinjai. Luasan Kabupaten Sinjai saja untuk 1 bulan bahkan 1 tahun barangkali belum mencakup untuk pembinaan secara keseluruhan. Dari teman-teman yang hadir mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri acara. Tapi nanti di bintek kita perdalam gitu penginputan SIM. Ini kan kita kejar waktu.
Karena kemarin kan kalau obat sudah kuning sama hijau. Hijau. Langsung. Kemarin kuning tapi merah lagi dah. Kenapa sih hukum? Apanya? Teman-teman yang masih bingung silahkan bertanya, Mi. Bertanya memang, Mi. Oh, Waktu jangan, Pak Haji itu jangan sangat berpatokan di situ. sangat berharga. Ya, jangan terus menginput. Makanya yang input dong, jangan dari Saudara pertanyaan tak? Hah? Saudara pertanyaan. Sudah mesti menginta dong. Iya. Bisa nih caranya sama Yang dari desa silahkan bertanya. Bertanya memang, Mi. bisa maju. Tapi caranya menginput di sini. Kan ada semua kita kan? Ada kenapa? Ada Pak Kadis di mana? Siapa tahu kita lihat kemana ada di sudah dari Udah, ini siapa? kan ini lanjutnya lagi. Siapa di situ? Tadi juga nanti ada ya. Mau ditanya kapan dulu? Dia mau ada pesan atau untuk menutup sekalian menutup acara? Ada. Bisa langsung dicek, langsung dipraktek. Bisa Pak? Nanti bintik SPPTK dikemas dengan itu. Pelaksanaan tinggi kelihatan desa yang mendapat bantuan TPBC ini tidak bisa kan? Karena kabupaten harus Curhat memang maki ibu-ibu. Besti. Kayak boleh kemarin kan nilainya ini hijau. Tapi Yang masih merah rapornya silahkan curhat. So, nice. Ini masih ada. Mana nih? Masih aktif. Siapa yang aktif HP-nya? Aktif HP-nya Anda? Siapa nih? Apa? Si aktifkan yang lain. Ditutup nih. Ditutup. Ditutup, oke, kasih tahu Pak Kadis. Iya, ditutup misalnya. Ditutup. Ya, kasih tahu tadi kalau mau ditutup. Iya. Kasih tahu Tenca. Oh iya. Saya pikir pemaparan dari dua narasumber kita sudah cukup untuk hari ini. Semoga membawa manfaat buat kesuksesan TPBIS di Kabupaten Sinjai. Untuk selanjutnya kami mohon arahan dan pesan sekaligus untuk menutup acara ini kepada Bapak Kadis. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih bergabung Pak Bur sama Pak Haji Nasar, mungkin masih bergabung dengan kita. Ya, kamera. Ya, jadi singkat saja mungkin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa dengan selesainya tadi sosialisasi dan pemaparan dari Bapak Haji Nasaruddin dan Bapak Burhanuddin, semoga nanti ke depan program TPBIS-nya merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Perpusnas. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih bagus ke depannya, dan semoga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa yang di perpustakaan desa dapat memberikan manfaat yang baik dan maksimal kepada seluruh masyarakat. Dan harapan kami dan harapan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai, semoga dengan kegiatan sosialisasi ini memberikan manfaat bagi pengelola perpustakaan desa, terutama di dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat.
kami ulangi kembali bahwa perpustakaan itu bukan hanya tempat membaca, tempat menyimpan buku, tetapi tempat berkegiatan, tempat mendapatkan informasi, dan tujuannya adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di wilayah kita masing-masing, di desa masing-masing. Dan melalui kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Nasaruddin selaku narasumber dan Bapak Burhanuddin. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya yang telah memberikan ilmu kepada teman-teman kita pengelola perpustakaan yang ada di desa. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak berikan kepada seluruh peserta sosialisasi dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kelangsungan dan pengembangan perpustakaan yang ada di desa, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar pula kepada masyarakat yang ada di desa untuk peningkatan kesejahteraannya. Semoga kegiatan ini dapat menjadikan kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sinjai. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Bur, Pak Haji Nasar yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan teman-teman kita, khususnya pengelola perpustakaan, demi peningkatan dan pengembangan perpustakaan desa, terutama program TPBC ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi, dan mohon maaf seandainya dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal yang tidak berkenan. Kami atas nama Dinas Perpustakaan Kabupaten Sinjai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu, dan dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, acara sosialisasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial saya nyatakan ditutup. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan dari pengelola perpustakaan desa, dengan berakhirnya penyampaian dari Bapak Kades Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai, maka sampai di sini pula acara Zoom meeting kita pada hari ini. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk Pusdatin, Perpusnas, kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungan ruang Zoom, link Zoom pada hari ini. Semoga di lain waktu kami masih diberi dukungan dan ruang Zoom untuk kegiatan-kegiatan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close.